Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat jamaah salat maghrib dan juga ngaji bersama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kami sebagai pembawa acara akan memberikan susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu laporan dari panitia samara, yang ketiga yaitu kaos yang tinggi, dan yang keempat yaitu penutup. Maka menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu laporan panitia samara. Yang pertama yaitu total pemasukan dan saldo sampai hari ini sebesar 4.179.000 rupiah. Semoga amal dan juga sedekah dan juga donatur para dermawan, para muslimin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan jazaa. Kemudian pengeluaran hingga saat ini termasuk senai dan juga memperbaiki kipas Masjid Al-Jami total 450.000 rupiah. Jadi saldo akhir sampai hari ini sebesar 3.729.000 rupiah. Kemudian acara yang ketiga yaitu acara inti tausiah dengan tema najis dan cara mensucikannya yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Hafidz Salam Bajul dari Magetan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ba'du.
Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat ini, di masjid ini. Kita sama-sama bertafaqquh fiddin, belajar mengkaji ilmu agama syar'i. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita, pemahaman yang sempurna, kemudian kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan setiap ilmu yang sudah kita dapatkan. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji, membahas tentang 3 macam najis dan cara mensucikannya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kalau kita berbicara najis, najis itu secara bahasa adalah ma yustaqdaru walau tahiran kabusaqin wa maniyin wa mukhatib. Ma yustaqdar, sesuatu yang dianggap menjijikkan, itu namanya najis. Semua ataupun sesuatu yang dianggap menjijikkan itu najis. Kenapa ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah? Karena sesuatu yang menjijikkan itu, sesuatu yang kotor itu kan tidak mesti najis. Maka di sini disebutkan sesuatu yang dianggap menjijikkan walau tahiran, meskipun itu suci. Semisal apa? Semisal air ludah. Air ludah itu kalau kita kasih sama orang kan ya orangnya nggak seneng. Ya. Tohir nggak air ludah itu? Tohir dia. Bersih kan, suci kan. Ya. Walau tohiran kabusaqin wa maniyin, kemudian mani. Ya. Mani itu kan sesuatu yang menjijikkan manusia. Kalaupun nanti di sana akan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama berkenaan dengan status mani ini. Apakah dia tahir atau dia najis? Kalau dalam mazhab Syafi'i jelas, ya mani itu tahir. Suci dia. Kenapa? Alasannya simpel saja. Kalau kita katakan yang namanya sperma, yang namanya mani itu najis, maka berarti manusia itu berasal dari sesuatu yang najis. Makanya sperma itu tidak najis. Ya, mani itu tahir. Ya, suci dia. Mungkin ada orang yang beralasan kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat ketika pakaian mereka terkena mani, terkena sperma itu harus dibersihkan. Kata para ulama, ya membersihkan itu bukan berarti sesuatu itu najis. Kalau kita punya apa di rumah itu kan kotor, kemudian kita bersihkan, kan tidak mesti harus najis. Ya, itu alasannya. Tapi mereka yang beralasan bahwasanya mani itu adalah najis, ya tadi itu. Karena apa? Karena Rasulullah itu memerintahkan untuk apa? Membersihkan mani tadi itu dan ditentukan caranya. Ya. Itu secara bahasanya. Kemudian secara istilah yang dimaksud dengan najis itu adalah mustaqdarun yamna'u sihhatas shalah. Sesuatu yang dianggap menjijikkan yang dapat mencegah keabsahan salat.
Yang mana kalau najis ini, sesuatu yang kotor ini ada pada diri seseorang ketika dia melaksanakan ibadah sholat, kemudian dia tahu dan paham bahwasanya itu adalah najis, maka sholatnya tidak sah. Ada yang dimaksud dengan najis secara istilah. Kemudian kata para ulama berdasarkan hitungan Bapak sekalian, najis itu jumlahnya ada 20, saya sebutkan sebagian. Ya. Yang pertama itu adalah baulun, pipis. Ya, pipis. Baik itu pipisnya anak kecil yang masih bayi atau umur berapa, yang penting pipis. Itu najis. Ya, tapi nanti cara mensucikannya itu nanti berbeda, nanti kita jelaskan. Air kencing baik itu dari kencingnya manusia, ya, ataupun kencingnya hewan ataupun binatang yang halal dimakan ataupun tidak halal dimakan, dalam mazhab Syafi'i itu najis. Kemudian yang kedua al-madhi, ya, madhi. Madhi itu sesuatu yang keluar dari kemaluan seseorang, itu karena ada rangsangan, ya, pegang lawan jenisnya, gitu kan? Kemudian menghayal, gitu kan? Keluar itu, iringi dengan syahwat itu, maka itu namanya madhi. Gitu kan? Atau megang apa, begitu kan? Yang membayangkan kuda, ayam, begitu kan, keluar ya madi, kan. Kemudian yang ketiga itu adalah wadi. Kalau wadi itu biasanya keluar karena kecapean, ya, seharian kerja, itu kan, capek, tiba-tiba pas malam, ya ada basah-basah begitu, apa namanya, ya ada basah-basah begitu, ya itu biasanya wadi. Atau biasanya pas lagi pas lagi di kamar mandi, pas lagi lama ditanya keluar biasa. Ya, itu wadi. Ya. Kemudian yang berikutnya warautun min ghaitin, kotoran dari manusia ataupun kotoran dari binatang, dari hewan, walau min samakin wajaradin, baik kotoran itu berasal dari ikan ataupun belalang, itu najis. Jadi kotoran ikan niku, Pak, ya, itu najis. Ya. Makanya kan tidak boleh kita langsung makan kecuali dibersihkan terlebih dahulu, kecuali ikan-ikannya itu kecil yang tidak memungkinkan untuk dibersihkan atau ini sulit untuk dibersihkan, tidak apa-apa. Tapi ada ulama yang berpendapat enggak, kotoran ikan itu tidak najis, ya. Alasannya kenapa? Alasannya karena ikan itu kan halal. Ikannya halal, yang mesti kotorannya tidak najis. Kan begitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalbun, anjing, saya percepat. Kemudian khinzirun, babi. Wa far'un kullu minhuma ma'a ghairi, anak peranakan dari keduanya, itu juga najis. Kemudian cairan luka yang telah berubah rasanya ataupun baunya ataupun warnanya, nanah itu najis, ya, khomer itu najis. Kemudian muntahan itu meskipun belum berubah juga najis, ya. Bangkai, selain bangkai manusia, jenazah apa namanya, punya manusia, itu juga najis. Selain apa? Kalau di para ulama menyebutkan itu bangkai, selain bangkai manusia, selain ikan dan belalang, maka itu najis. Sama juga dengan darah itu dihukumi najis, ya, darah itu najis. Kemudian ikhwan sekalian, itu tadi berdasarkan hitungan najis itu jumlahnya 20, saya sebutkan sebagiannya tadi. Kemudian dari segi pembagian yang diurutkan
berdasarkan tingkat hukum dan cara membasuh. Najis itu dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama adalah najis mughalladah. Apa yang dimaksud dengan najis mughalladah itu? Najis mughalladah itu adalah najis yang berat hukumnya, ya. Hewan yang tergolong najis mughalladah itu adalah anjing dan babi. Itu berat najisnya, Pak. Ya. Dan peranakannya itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi kalau menurut Maliki dan Hanafi, enggak, dia tidak termasuk najis mughalladah, najis biasa, itu anjing dan babi. Ya. Nah, kita kembali lagi kepada mereka yang berpendapat bahwasanya babi kemudian anjing itu termasuk najis mughalladah yang berat. Maka ikhwan sekalian, kalau ada benda yang terkena najis mughalladah, jilatannya, kemudian kencingnya, atau tersentuh bagian tubuhnya disertai adanya basah-basahan antara bagian tubuhnya dengan benda yang disentuh itu, maka harus disucikan dengan 7 kali basuhan. Ya. Jadi kan sekalian, katakanlah anjing ataupun babi, ya, anjing tadi itu mengenai barang sesuatu begitu kan, hanya sekedar badannya saja, tetapi badannya dengan barang yang disentuh tadi, dengan benda yang disentuh itu ada basah-basahannya, maka harus dibersihkan, disucikan. Caranya dibasuh sebanyak 7 kali. Jilatannya, kencingnya, apa saja begitu kan, 7 basuhan. Ya. Kenapa harus 7 basuhan, ikhwan sekalian? Ini bentuknya ta'abbudi kata para ulama. Yang jelas sudah dari sana. Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 4? Ya. Apakah memungkinkan dibasuh 4, 5? Betul kan, bisa nggak kira-kira basuh? Bisa nggak kira-kira bersih? Ya. Kata para ulama, ini sifatnya memang sudah dari sana, ya harus 7. Ya, harus 7. Ya. Bagaimana caranya ikhwan sekalian? Cara membersihkannya itu adalah dihilangkan zatnya terlebih dahulu, baru dicuci 7 kali basuhan. Kan? Jadi zatnya itu dulu itu dihilangkan, kan? Setelah hilang, kan? Baru dibasuh 7 kali. Jadi basuhan yang menghilangkan zat najis meskipun berulang-ulang itu dihitung 1. Kalau zatnya, ya, kalau zat najisnya itu sudah hilang, kan? Bentuknya, baunya dan rasanya itu mungkin, ya, maka setelah itu baru dibasuh 7 kali. Ya, dan sekali lagi kan sekalian, 7 basuhan itu bersifat ta'abbudi, tidak bisa dikurangi, walaupun kita menganggap dibasuh 5 kali itu sudah cukup. Kenapa harus 7 kata para ulama? Karena dia termasuk najis mughalladah. Ya, termasuk najis mughalladah. Apalagi kalau kita berbicara menurut ilmu kedokteran, kan ada banyak kuman dalam air liur anjing itu, Pak. Ya, mulai dari virus nopo niku, virus nopo rabies, kemudian ada yang namanya disebut dengan nopo cacing pita, betul ya, cacing pita yang biasa itu terbawa oleh jilatan anjing dari arah anusnya ke daerah lain, karena memang kebiasaan anjing itu Bapak sekalian itu biasanya menjilati tubuhnya sendiri, itu anjing. Ya. Itu sudah biasa. Ya. Menjilati anusnya, kemudian setelah itu menjilati badannya, kan? Maka rentan dia akan membawa virus-virus itu, dan anjing itu kan banyak virusnya. Nah, dikhawatirkan nanti ketika terjadi perpindahan itu ikhwan sekalian, kan? Dia menjilat kepada benda ataupun kepada manusia, kepada sesuatu, dia membawa yang namanya virus tadi itu. Maka dibersihkan 7 kali basuhan. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum ya falyaghsilhu sab'a, apabila anjing minum dari wadah salah seorang di antaramu kata Nabi, maka basuhlah 7 kali. Ingat sekali lagi, 7 kali itu hitungan ta'abbudi, kan? Artinya sudah memang dari sana tidak boleh kita rubah, ya, tidak boleh kita rubah. Dan juga kita harus perhatikan bahwa sekalian, ya, banyaknya debu yang wajib dicampurkan dengan air itu adalah tadi kan dicampuri dengan lanjutan hadisnya itu kan ulahunna biturab, ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan yang pertama itu dengan debu, dalam riwayat yang lain juga di akhirnya lah. Banyaknya debu yang wajib dicampurkan dengan air itu adalah seukuran yang sekiranya debu itu bisa mengeruhkan air dan debu bisa sampai ke seluruh tempat najis itu. Jadi pastikan ketika menyampur air dengan debu itu, atau debu dicampur ke air atau air dicampur ke debu, itu pastikan ya kawan sekalian, ya, airnya itu keruh. Ya, airnya itu keruh. Ya. Harus berapa berat berapa kilo tanahnya, ya kan? Yang pentingnya keruh. Ya kan? Yang penting keruh, pastikan keruh. Dan harus rata ke tempat di mana jilatan anjing itu ya menjilat. Ya. Dan ingat kata para ulama, posisi tanah itu tidak boleh diganti dengan deterjen apapun. Pakai rinso tidak bisa. Tanah diganti sama sabun, sama rinso, sama apa itu tidak bisa. Kenapa? Karena yang namanya sabun, yang namanya deterjen apapun mereknya itu tidak bisa mensucikan jilatannya anjing, ya. Najisnya anjing itu subhanallah hanya bisa disucikan, dibersihkan dengan tanah, tidak bisa dengan yang lain, ya kan? Dan itu sudah dibuktikan, Pak, ya, tidak bisa dibersihkan dengan apapun kecuali dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam syariat dari syariat Islam. Nah, bagaimana cara mencampurnya? Bagaimana cara mencampur antara air dengan tanah itu? Satu, ya, ini ada 3 cara yang disebutkan oleh para ulama. Mencampur air dan debu secara bersamaan, berbarengan, ya. Kemudian baru setelah itu diletakkan pada tempat yang terkena najis. Ini paling utama. Jadi air dengan debu campur bareng. Dan kemudian apa? Ditaruh ke tempat yang jilatan tadi. Itu cara yang pertama. Dan ini paling sempurna, paling baik. Kemudian cara yang kedua, meletakkan debu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya air dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Kemudian yang ketiga, memberi air terlebih dahulu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya debu dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Itu najis yang pertama, najis mughallad, babi dan anjing, ya. Itu harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah najis mukhaffafah. Apa yang dimaksud dengan najis mukhaffafah itu? Najis yang diringankan hukumnya. Contohnya adalah air kencing bayi yang berkelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun. Itu kencingnya termasuk najis mukhaffafah. Ya. Terus bagaimana kalau kencing anak perempuan? Kalau kencing anak perempuan itu dari semenjak dia lahir itu termasuk najis yang sudah di atasnya mukhaffafah. Nanti yang dimaksud dengan najis mutawassithah, di atasnya mukhaffafah. Ya. Kalau perempuan itu dari awal itu sudah lebih berat dia daripada laki-laki ini. Ya, makanya cara membasuhnya, membersihkannya nanti berbeda. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, benda yang terkena najis, kencing anak laki-laki yang belum makan dan minum kecuali susu dan belum mencapai umur 2 tahun,
maka cara mensucikannya dengan diperciki dan dia harus menguasai. Maksudnya menguasai itu air itu harus rata di tempat itu, menguasainya. Maknanya harus rata dan tidak harus mengalir. Yang penting air menguasai air kencing tersebut dan zat najis itu hilang. Ya. Tetapi membasuhnya lebih utama. Ya, membasuh lebih utama. Ya, kalau tadi kan diperciki, tapi membasuh itu lebih utama. Dan kebolehan diperciki ini dengan syarat benda tersebut itu tidak bercampur dengan basah-basahan. Ya, kalau dia bercampur dengan basah-basahan kencing anak kecil yang belum berumur 2 tahun itu bercampur dengan basah-basahan, maka caranya mensucikannya itu dengan cara dibasuh, bukan diperciki. Itu kalau dia bercampur dengan sesuatu yang basah, ya, dengan sesuatu yang basah, ya. Maka yang harus kita perhatikan juga, Pak sekalian, ya, umpamanya pipis tadi itu, anak kecil tadi itu pipis di kain, maka kain yang terkena kencing itu harus diperas terlebih dahulu, diperas sampai tidak mengalir, kemudian setelah itu baru diperciki. Ya, bukan posisi kain masih basah, di situ masih ada kencingnya, kemudian kita perciki, tidak begitu, ya. Tapi kain itu diperas dulu, gitu kan, sampai tidak ada yang menetes, lah baru setelah itu diperciki air, ya. Atau ya dari awal atau dia posisinya sudah kering, ya. Maka kalau sudah kering, jadi tinggal merciki. Jadi sekali lagi, tidak boleh pas posisi basah itu, pas posisi masih mengalir itu kemudian kita perciki, tidak boleh, diperas terlebih dahulu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, ya, ikhwani fiddin rahimani rahimahullah, dikecualikan dari kencing anak laki-laki yang tetap harus dibasuh walaupun belum berumur 2 tahun. 1, itu kotorannya dan seutainya, itu tetap dibasuh, tidak boleh diperciki, ya, tidak boleh diperciki. Yang kedua itu muntahannya, ya. Air kencing anak laki-laki yang telah makan atau minum selain susu, ya, dan bentuknya itu adalah untuk gizi istilahnya, maka juga harus dibasuh, tidak boleh diperciki. Maksudnya begini, jadi kalau ada anak yang belum berumur 2 tahun tetapi dia, ya, makan, ya, sesuatu itu dan sebagai bentuk nutrisi kepada dirinya, maka pipisnya itu bukan diperciki tapi dibasuh, ya. Itu sama, ya, dengan kalau ada anak kecil yang belum berumur 2 tahun kemudian air susu, ketika dia minum air susu ibunya, kan, kemudian diiringi dengan susu formula, itu sama, ya. Maka caranya tidak diperciki tapi dibasuh. Kenapa? Karena formula itu sebagai pengganti makanan, kecuali hanya air semata saja, ya, dicampuri dengan air tok, begitu kan, air saja. Kenapa? Karena itu kan bukan makanan, maka pipisnya itu cukup diperciki, gitu kata para ulama. Ya, tapi kalau dia sudah makan sesuatu, kata apalagi makan pisang, makan apa, itu kan biasanya kan orang-orang tua kita gitu, anaknya itu kan belum berumur 2 tahun itu kan sudah dikasih dikasih apa, gitu kan. Lah ketika dia pipis kena pakaian tadi itu najis, cara mensucikannya adalah dibasuh, bukan diperciki. Itu kan, itu kata para ulama. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, yang berikutnya, ya, najis yang ketiga, yaitu najis mutawassit, ya. Lah kemudian ikhwan sekalian, kita kembali lagi, maksud saya begini. Jadi kalau ada anak kecil yang tadi yang seharusnya umur di bawah 2 tahun itu kan najisnya kan termasuk mukhaffafah,
ya najis yang ringan, ya kencingnya. Tetapi kalau dia makan sesuatu, katakanlah sun tadi itu, walaupun dia berumur belum genap 2 tahun, itu dia sudah naik tingkat najisnya, bukan mukhaffafah lagi, tapi dia najis mutawassithah. Ini yang akan kita jelaskan, ya. Jadi kalau bayi yang makan itu yang belum genap 2 tahun, yang seharusnya itu kan najis kan mukhaffafah, tinggal diperciki saja. Tapi karena dia makan sesuatu, maka naik levelnya kepada najis yang ketiga, ya, najis mutawassithah, ya. Apa yang dimaksud dengan najis mutawassithah itu? Najis mutawassithah itu adalah najis yang hukumnya sedang antara mughalladhah dan mukhaffafah. Berarti mutawassithah ini di atas mukhaffafah, ya kan? Jadi kalau urutannya mughalladhah, mutawassithah, kemudian mukhaffafah. Ya, jadi ya, apa yang dimaksud dengan mutawassithah itu antara mughalladhah dan mukhaffafah. Contohnya apa? Contohnya air kencing manusia ataupun kotoran manusia itu mutawassithah. Nanah mutawassithah, ya. Kemudian muntah juga iya. Kotoran hewan itu najis mutawassithah, ya kan? Tapi kalau dalam mazhab yang lain kayak seperti Maliki, kotoran hewan itu bukan najis, ya, bukan najis, ya, tapi dia suci istilahnya, ya kan? Tapi dia suci. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu kotoran binatang itu termasuk najis, ya, termasuk najis, ya. Makanya nek masuk masjid kok nginjak nopo kotoran ayam begitu kan, kemudian sholat pakai itu yo tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena termasuk najis. Tapi dalam mazhab yang lain, ya seperti Maliki, kalau tidak keliru saya, itu tidaklah najis. Cuma ya kok kotor belum tentu najis, kan begitu? Ya. Kotoran hewan, kemudian darah haid, minuman keras, bangkai kecuali ikan dan belalang, dan air susu hewan yang diharamkan itu masuk najis mutawassithah, di atas mukhaffafah, kan? Di bawah mughalladhah. Lah, kemudian najis mutawassithah itu dibagi menjadi 2. Ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ainiyah, ya, ainiyah. Najis mutawassithah ainiyah. Apa najis ainiyah itu? Mutawassithah ainiyah itu hiyallati laha launun minal bayadi wassawad wal humrah wa ghairi dzalik, ya. Najis yang masih memiliki warna, ya, seperti putih, kemudian merah dan lain. Jadi najisnya itu dia masih berwarna, gitu kan? Ya kalau kotoran sapi ya warnanya apa, manusia ya warnanya apa, masih berwarna dia, ya. Atau dia berbau, ya, yaitu sesuatu yang dapat diketahui dengan indera pencium, ya, masih ada baunya, ya, ataupun rasa, ya, ini sesuatu yang dapat diketahui dengan indera pengicip seperti manis, pahit dan lain-lain. Jadi yang harus kita perhatikan, najis ainiyah itu adalah ya memiliki warna, kemudian memiliki bau, kemudian memiliki rasa. Itu namanya najis mutawassithah ainiyah yang kelihatan. Jadi kan ainiyah itu kan yo nampak toh, mata kelihatan, gitu kan? Lah, bagaimana cara mensucikannya? Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, yaitu dengan cara menghilangkan warna najis tadi itu, kemudian menghilangkan baunya, menghilangkan rasanya. Itu cara membersihkannya. Kecuali kita mengalami kesulitan, maka dianggap suci, ya. Jadi ikhwan sekalian, bentuknya harus dihilangkan, ya. Kemudian rasanya tidak ada, baunya tidak ada. Itu cara membersihkannya. Caranya dengan apa? Dengan cara, kalau bahasanya itu mengerok, gitu kan? Atau menggosok
sebanyak 3 kali. Katakanlah haid ya cara membersihkannya apa? Dikerok terlebih dahulu, dikerik terlebih dahulu, kemudian apa? Dikasih air. Kemudian juga kotoran manusia, kotoran hewan, kena baju, kena pakaian ya dikerok dulu 3 kali, gitu kan? Ya sebanyak 3 kali, kemudian dikasih air. Sama juga dengan karpet, terkena dia pipis, ya dengan caranya dikerok, dikerik itu, ya kalau artinya dihilangkan, gitu kan? Dihilangkan. Kemudian setelah itu dikasih air, yo karpet, yo baju dan sebangsa dengannya. Kemudian setelah itu dia tuangkan air sampai zat najis bekasnya itu hilang. Itu caranya. Ya. Itu caranya. Ya. Dan syaratnya ya, dan ini kita perhatikan, dan syaratnya ketika kita membersihkan najis mutawassithah ini adalah dengan cara menuangkan atau mendatangkan air di atas tempat yang terkena najis itu. Kalau kita mencelupkan barang sesuatu yang terkena najis itu ke air, maka itu tidak dianggap suci. Kita ambil contoh, baju terkena najis. Bagaimana cara membersihkannya? Datangkan air, kata para ulama. Ini saya baca dalam kitab Fathul Qorib, ya, disebutkan seperti itu. Ya. Datangkan air ke baju itu, ini bahasanya disiram, gitu kan? Disiram. Ya, itu baru. Ya. Bagaimana kalau kita mencelupkan air? Kemudian bagaimana kalau kita mencelupkan baju tadi, pakaian tadi itu ke air, begitu kan? Maka tidak boleh. Itu tidak dianggap suci. Gitu kan? Jadi datangkan air, ya, hadirkan air, bukan dicelupkan, maka belum dianggap suci kecuali air yang ada di dalam wadah itu sudah melebihi 2 kullah, baru boleh kita celupkan. 2 kullah itu kata para ulama memang terjadi perbedaan pendapat, ya, pendapat yang lebih populer itu 270 liter itu sudah 2 kullah, ya. Kalau air yang ada di dalam ember itu sudah 270 liter, kan, maka kita boleh mencelupkan baju ke ember itu. Tapi kalau belum 270 liter, maka tidak boleh dicelupkan. Kalau dicelupkan berarti tidak suci, karena tidak mensucikan. Kenapa? Karena kurang dari 2 kullah. Kalau sudah 2 kullah, boleh, ya. Boleh dicelupkan itu boleh. Lalu bagaimana ketika dicelupkan nanti terjadi perubahan? Nah, kalau terjadi perubahan walaupun 2 kullah ya berarti tetap dianggap najis. Ya, dicelupkan kok kuning gitu kan? Itu kan rasanya gimana? Ya najis lah gitu kan? Ya maka dianggap najis. Gitu kan? Dianggap najis. Ya. Lah, kenapa ikhwan fillah rahimani rahimakumullah? Kalau belum genap 270 liter itu kok belum bisa, tidak boleh dicelupkan, ya, karena kalau air itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada bulan kemarin, kalau air itu terkena najis dan airnya itu belum 2 kullah dan terkena najis dia, air itu berubah ataupun tidak berubah, maka dia dianggap najis. Itu alasannya, ya. Ya, jadi kalau mencelupkan ini kan katakanlah baju ada najisnya, ya, dan belum 270 liter, kan? Kita celupkan. Ketika kita celupkan pakai tadi najis, air itu yang ada di ember itu walaupun berubah ataupun tidak berubah, maka dia dianggap najis. Kenapa? Karena sudah terkena najis. Gitu. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya. Bagaimana persoalannya, ya? Apakah boleh seseorang itu mandi junub dengan air yang kurang dari 2 kullah? Kata para ulama, ya, air yang digunakan untuk bersuci tidak dituntut harus 2 kullah. Yang penting airnya itu suci, air mutlak istilahnya, ya. Ya, jadi seperti itu, ya. Kemudian ikhwan fillah rahimanallah, kemudian timbul pertanyaan begini,
yang kita sampaikan tadi kan ketika kita membersihkan najis itu kan di karpet, kemudian di pakaian kita, di sarung kita itu kan harus mendatangkan air, itu kan bukan mencelupkan. Nah, bagaimana caranya? Ini kan mensucikan pakaian yang terkena najis menggunakan mesin cuci. Ini kan bagaimana caranya? Ya, ini kalau kita berbicara dalam mazhab Syafi'i, ya, karena tadi itu ada istilahnya dua kullah itu kan, dan sebagaimana kita sampaikan tadi, maka caranya adalah untuk menghindari itu, caranya adalah masukkan pakaian ini kalau pakaiannya najis loh ya Pak ya, kalau nggak najis yo ini nggak kena sini, gitu kan? Tapi insya Allah pakaian kita apa najis? Kan cuma keringat toh biasanya, gitu kan? Tapi kalau bercampur dengan popok anak kita dan sebagainya itu kan najis nanti, gitu kan? Ya. Tapi kalau pakaiannya cuma kotor dan sebagainya, ya ini tidak masuk, gitu kan? Maka ikhwan sekalian, caranya adalah masukkan pakaian ke mesin cuci itu tanpa sabun, ya. Masukkan pakaian ke mesin cuci tanpa sabun, ya. Kemudian setelah itu air dituangkan ke mesin cuci hingga merata ke seluruh pakaian. Kalau sekarang kan ada istilahnya kan mesin cuci otomatis kan, tidak perlu kita tuangkan, nanti kan yang ngalir sendiri, gitu kan? Ini kan kalau manual, gitu kan? Kalau manual kan kita tuangkan, kalau nggak manual kan ya kan tinggal mesin cuci dihidupkan sekali kan ya langsung berjalan terus, begitu kan? Ya. Maka caranya adalah masukkan pakaian ke mesin cuci itu, ya itu tanpa ada sabunnya terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah itu ketika sudah masuk ya pakaian, air kan mengalir itu dari keran itu kan, mengalir, ya. Tadi kan tanpa sabun, ya. Maka biarkan dia menggilingnya tadi itu merata ke seluruh pakaian. Kemudian setelah itu, ya setelah rata, setelah digiling itu kan biasanya, maka ganti air apabila terlihat ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan yang mencolok, kata para ulama, tidak usah diganti. Ya kan? Tidak usah diganti. Kalau tadi kan mesin otomatis kan akan keluar sendiri kan, kemudian nanti akan mengisi air baru. Nah, setelah air itu dikeluarkan, dibersihkan, gitu kan, maka bersihkanlah pakaian seperti biasa. Setelah itu kita boleh naruh sabun di situ. Berarti kan air yang berikutnya, gitu kan, air masuk itu kan, kan kalau air mesin otomatis itu kan dua kali gitu kan. Air pertama itu kan giling sabun, giling itu, kemudian dikeluarkan, gitu kan. Kemudian terkeluar nanti kan mengisi air lagi, gitu kan. Lah, ketika di air yang kedua, lah sebelum air yang kedua itu ya di situ kita masukkan sabun, ya di situ kita masukkan sabun, karena saat itu bukan lagi kita mensucikan pakaian dari najis. Kalau putaran yang kedua itu, ya akan tetapi kita hanya membersihkan pakaian dari kotoran saja. Itu kata para ulama. Jadi sekali lagi tidak boleh ya kita ya memasukkan ke mesin cuci baju plus langsung sabunnya. Sabunnya diakhirkan dia kena pada air yang kedua. Jadi begitu. Itu najis airnya, cara mensucikannya. Lanjut nopo? Isya dulu gitu. Kita isya dulu, kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit karena tinggal satu pembahasan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Yang kedua, ya, mutawassithah yang kedua, najis mutawassithah yang kedua itu adalah hukmiyah. Hukmiyah itu adalah najis yang sudah tidak ada wujudnya. Maknanya berarti sudah tidak ada warnanya, sudah tidak ada baunya, tidak ada rasanya, namun secara hukum itu masih dihukumi najis. Itu namanya hukumnya. Kalau ainiyah tadi nampak ada wujudnya, kelihatan, tercium dan bisa dirasa, itu kalau ainiyah. Tapi kalau hukumnya itu wujudnya sudah tidak ada, ya sudah hilang, tapi dia masih dihukumi tetap najis. Ya. Kata
katakanlah nopo terkena kencing gitu kan, terkena kencing di situ, tapi sudah tidak ada baunya, dengan sudah tidak ada rasanya kan, gitu kan, sudah tidak ada wujudnya, tapi dia tetap masih najis. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya itu adalah dengan mengalirkan air di atasnya. Ya. Maksudnya mengalirkan air di atas tempat yang terkena najis hukumnya itu sebanyak 1 kali saja, meski tanpa disengaja mengalirkan air, tapi di situ ada air, maka itu juga dianggap suci. Contohnya apa? Contohnya kena air hujan, kan tanpa disengaja kan? Ya ada karpet, ya sudah hilang bau rasanya, tapi di situ ada najisnya, gitu kan? Kemudian kena hujan, begitu kan? Maka dia begitu cara artinya dia sudah dianggap suci dan bersih. Itu najis mutawassithah. Yang kedua yaitu hukmiyah. Ya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, saya kira pembahasan 3 macam najis dan cara mensucikannya kita cukupkan. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ini kan musim hujan. Jalan-jalan itu kadang-kadang ada cembokan air. Kita kadang-kadang kalau simpangan itu lalu kebejong, lalu kecipratan. Kita tahu air yang nyembong tadi itu kan warnanya tidak jernih, jadi semacam seperti ada warna tanah. Itu bagaimana kalau kecipratan atau kebejong air cembongan hujan itu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi katakanlah air yang ada di jalanan, itu lobangan-lobangan, atau lebih anunya katakanlah di sawah lah, gitu kan, ada turun hujan. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak najis. Jadi air itu, air hujan yang ada di sawah itu, walaupun dia itu agak merah dan statusnya belum berubah, dia masih air sebenarnya. Katakanlah air di sawah niku bolehkah dipakai berwudu? Dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Kenapa? Karena statusnya masih air, walaupun agak merah-merah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau terkena air di jalan cipratan begitu, itu dimaafkan dan itu bukan najis. Allah a'lam. Jadi begitu. Mungkin ada lagi. Izin monggo ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tanya, kalau kita bisa memasuki rumah baru itu ya misalnya kontrak sama betul, haji mana pemilik nama itu memelihara anjing, apakah rumah baru itu kita bersihkan sesuai saja yang disampaikan tadi, bahkan paling tidak lantai dengan dindingnya? Iya. Persoalannya kalau rumah itu dijilat semuanya repot juga ya cara membersihkannya. Lah kita kan nggak ngerti toh mana yang dijilat, ngerti nggak mana-mana yang dijilat? Nah, kemungkinan yang tidak tahu, tapi kita selalu juga ya karakter anjing itu menjilat-jilat, kemungkinan ya lantai itu juga terjilat oleh anjing. Iya. Jadi begini, kalau kita berbicara hukum fikih itu bukan kira-kira, tapi pasti. Dijilat enggak kan gitu kan? Kalau dijilat ya dibersihkan. Kalau main kira-kira jangan. Hukum fikih itu hukum pasti. Jadi begitu. Jadi ada anjing kok di sini itu kan, mesti jilat. Ya bener nggak jilat kan begitu kan, harus jelas dulu itu kan. Nggak boleh main main kira-kira, nggak boleh. Gitu kan. Persoalannya kalau dijilat semuanya repot. Wallahu a'lam. Maka dipastikan dulu itu kan, dijilat enggak kan begitu kan. Kalau dijilat dibersihkan. Kalau main kira-kira jangan. Kalau memastikan ya kita tanya yang pemilik lama tentunya. Tapi kalau kita
kita mengetahui kebiasaan anjing, ya kita pastikan aja dia itu menjilat tempat makan di dinding atau di lantai. Kalau kita pastikan dia menjilat dan kita tidak tahu tempatnya yang dijilat yang mana, bahkan mungkin di ruang dapur, di ruang tamu atau di teras, di mana dia kan kalau pelihara anjing kadang dibebaskan di mana saja dia berada. Kalau kita kembali kepada hukum asal, ya artinya hukum asal itu kan rumah itu kan suci bersih. Ya, berarti enggak. Kalau kita ragu yo, tidak apa-apa dibersihkan itu kan. Ya tadi ditunjukkan. Kalau jenengan merasa, tapi sekali lagi hukum fikih itu pasti. Maksud saya tidak kira-kira. Jadi kalau jenengan mau mencucinya juga tidak masalah sebenarnya. Allah a'lam. Begitu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang tadi masuk ada yang seperti halnya perilaku anjing. Jadi anjing itu yang seperti kita sampaikan tadi menjilati bagian tubuhnya mulai di Anusnya. itu kan sedikit banyak kan kucing hampir sama. Jadi bagaimana apakah ada kucingnya tentang hewan tersebut? Gimana? Kurang Pak. Kucing. Apakah dia kan perilakunya hampir sama seperti anjing tidak menjilati orang dan lain, itu termasuk najis atau tidak? Oh enggak, kalau kucing itu tidak najis Pak. Tidak najis ya. Kucing itu tidak najis ya, karena pada zaman Nabi kucing itu sudah biasa masuk keluar masjid itu sudah biasa. Kucing itu tidak najis. Jadi jilatannya tidak najis, bahkan disebutkan dalam kitab-kitab fikih ketika kucing itu minum air itu kan, maka sisanya boleh dipakai untuk berwudu, maka dia tidak najis. Kucing tidak najis, liurnya tidak najis. Tapi walaupun tidak najis, tidak boleh kita makan. Tidak boleh kita makan kucing. Masih banyak yang lain. Gitu. Cukup Pak, ada lagi mungkin. Nanti itu ada. Afdal kata kemarin saya tidak kan kalau menyimpan madu bisa Menyimpan? di botol yang kaca, jadi gede. Pripun. Menyimpan madu yang saya Menyimpan apa Pak? Madu. Ya, itu. Dan di tempat botol lebih bagus daripada di tempat yang plastik. Hah? Nah, kita dalam mendapatkan botol itu ternyata bekasnya Khomar. tapi karena mungkin terlalu sudah lama, bau komer itu tidak ada. Apakah botol ini termasuk suci atau tetap dikatakan najis? Makanya begini, saya katakan tadi, dipastikan dulu itu botol khomer atau botol khomer. Betul komer? Dan jenengan ngerti itu tidak dibersihkan. Jenengan ngerti bahwasanya botol tadi itu belum dibersihkan. Kalau botol jelas kelihatan ya, itu botolnya Hansen, komer itu jelas. Tapi ya karena sama bahannya mungkin abelnya sudah dihilangkan, saya mengatakan itu botolnya komer karena sudah lama dibau, sudah nggak bau baunya komer itu. Cuma dia kotor dibersihkan aja. Dan masalah kita bau itu apa? Botol ini sudah dianggap suci, tidak najis. Jadi begini, makanya kita sampaikan tadi, kalau memang ya kan kita begini Pak, ya katakan mungkin ya, kita kan juga main kira-kira juga begitu kan. Persoalannya kan tadi bertanya kan ini kan kan masih kira-kira juga gitu kan. Yo, kan siapa tahu ketika orang tadi itu memasukkan madu ke dalam botol tadi itu, botol khomer tadi itu kan siapa tahu dia sudah membersihkan juga. Ada kan sudah dibersihkan, dan khomer itu termasuk najis apa tadi? Mutawassito. Bagaimana cara membersihkan najis mutawassito tadi itu? Mengalirkan ya, mendatangkan air ke situ kan, tinggal dikocok-kocok kan ya. Sudah selesai toh, kan sudah bersih. Artinya harus hilang apa tadi? Baunya, rasanya, bentuknya sudah selesai. Tapi ada rasanya gitu ya Pak. Ada rasanya gitu ya ternyata. Ada rasanya ternyata botolnya tadi itu ketika dikasihkan. Apakah
botol komer meskipun sudah sudah nggak ada bau kan, itu berarti botolnya komer ini masa dipakai minuman komer? Enggak apa-apa, botol homer itu dipakai enggak apa-apa. Yang penting kan tadi syaratnya apa? Sudah tadi ya. Dibersihkan, bau rasanya enggak ada, itu kan termasuk najis mutawassito, itu kan najis pertengahan. Caranya tinggal bersihkan saja, selesai. Walaupun dia botolnya homer ya enggak masalah kan gitu kan, tidak masalah. Yang penting kan sudah disucikan, dibersihkan. Jadi begitu. Cukup Pak mungkin nggih? Cukup ya. Memang kalau kajian fikih itu memang banyak pertanyaan, tidak apa-apa. Sesuatu yang sangat biasa. Ya. Ini nonsewu, kita baru berbicara di satu mazhab saja. Itu belum ke yang lain-lainnya. Kalau ke yang lainnya ya lebih menit lagi lebih lebih luas lah. Mudah-mudahan bisa berikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya ya mudah-mudahan saja kajian bagi pengusaha ini berharga dan baju-bajunya ada najisnya. Makanya bagi yang pengguna laundry sebaiknya untuk pakaian yang kena najis ya jangan dilaundrykan, dicuci sendiri sebaiknya. Untuk baju-baju atau pakaian yang tidak kena najis tidak apa-apa dilaundrykan. Alhamdulillah, sebelum kami tutup, kami mohon nanti setelah sholat isya dan sholat sunnah hidangan di serambi selatan masjid, mari kita nikmati bersama dan memasuki acara yang terakhir. Marilah acara